Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Nah, untuk anak-anak yang masih dalam keadaan sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat segera kembali belajar bersama melalui media online ini. Baiklah, hari ini kita akan kembali mempelajari tema 1, subtema 2 dengan muatan pelajaran IPA. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangbiakan pada hewan. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dan kompetensi dasar 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovivar dan vivipar serta manfaatnya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovivar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan cara melestarikan hewan yang ada di sekitarnya. Allah menciptakan hewan dan tumbuhan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Nah, agar hewan dan tumbuhan tersebut tidak punah, maka Allah memberikan kemampuan bagi mereka, bagi hewan maupun tumbuhan untuk dapat berkembang biak. Nah, tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan dapat berkembang biak dengan 3 cara, yaitu ovivar, vivipar, dan ovovivipar. Cara perkembangbiakan ovivar biasanya dialami oleh burung, semut, buaya, ayam, dan katak. Nah, apa ya yang dimaksud dengan perkembangbiakan ovivar? Ovivar adalah proses perkembangbiakan pada hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovivar atau bertelur antara lain, yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Kalau kamu amati ayam, ya, tidak ada satupun ayam yang mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Ketiga, tidak menyusui anaknya. Ya, kamu pernah lihat nak, ada ayam yang menyusu pada induknya? Tentu tidak ada ya. Oke, ya. Berbeda dengan kucing. Kalau kucing yang masih bayi, ya, dia akan menyusu pada induknya. Tapi tidak pernah kita lihat ada ayam yang menyusu pada induknya, karena ayam tidak mempunyai kelenjar susu. Ya. Terus yang keempat, telur dikeluarkan dari tubuh induknya. Sama pernah kamu melihat ayam yang bertelur? Nah, telurnya kan dikeluarkan dari tubuh induknya ya. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam cangkang yang keras atau lunak. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, biasanya mereka bertelur dalam jumlah yang banyak. Perkembangbiakan vivipar terjadi pada kucing, kambing, harimau, gajah, beruang, dan lain sebagainya. Vivipar adalah proses perkembangbiakan pada hewan dengan cara melahirkan. Nah, ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar atau secara melahirkan, biasanya mereka memiliki daun telinga. Mereka juga memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Perkembangbiakan ovovivipar. Di sini contohnya ada ikan hiu, ada ikan pari, ada anaconda, ada kadal. Nah, sebetulnya apa ya ovovivipar itu? Kalau tadi kita belajar ovipar adalah hewan bertelur
Vivipar adalah hewan yang melahirkan. Nah, kalau ovovivipar, iya betul. Ovovivipar adalah hewan yang bertelur dan melahirkan sekaligus. Jadi, induk hewan ini menyimpan telur di dalam perutnya, di dalam tubuhnya. Nah, kemudian telur itu menetas di dalam perut induknya, ya. Jadi tidak dikeluarkan seperti ayam, tetapi telurnya menetas di dalam perut induk hewan. Nah, kemudian individu baru yang keluar dari telur tadi keluar dari tubuh induknya dengan cara dilahirkan. Nah, hewan ovovivipar ini biasanya kebanyakan dialami oleh reptil. Manfaat melestarikan hewan, yang pertama, kita dapat menjaga keanekaragaman hewan yang ada di bumi. Yang kedua, menjaga ketersediaan pangan yang berasal dari hewan. Ketiga, kita dapat menjaga ketersediaan obat-obatan yang juga berasal dari hewan. Keempat, mampu membantu menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Dan yang kelima, menjadi sumber pendapatan pariwisata seperti suaka marga satwa, kebun binatang, dan sarana edukasi lainnya. Alhamdulillah, demikian penyampaian materi hari ini. Untuk tugasnya di sini kami akan mengambil penilaian KI 4 atau penilaian keterampilan dari muatan bahasa Indonesia, PKN, IPA, dan SPDP. Tugasnya kami berikan waktu 1 minggu, dikumpulkan paling lambat Rabu depan. Untuk kisi-kisi dan contoh soalnya akan kami berikan dalam bentuk PPT lain. Silakan nanti soalnya atau hasil kerjamu dikumpulkan dalam bentuk presentasi dalam sebuah video, ya nak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.